Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anakku peserta didik, beserta penggemar TV Peduli yang saya banggakan dan saya hormati. Sebelum saya melanjutkan materi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Amiruddin SPD, tempat kerja di UPTD SMP Negeri 3 Parepare. Anakku peserta didik, beserta penggemar TV Peduli yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali lewat pembelajaran daring dari rumah. Sebelum saya memberikan materi kepada anak-anakku peserta didik, terlebih dahulu saya akan menyapa dulu kepada anakku beserta dengan penggemar TV Peduli yang saya banggakan. Anak-anakku peserta didik, apakah kondisi sekarang dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, kalau anak-anakku dalam keadaan sehat. Semoga kita anak-anakku terhindar dari penyakit, terhindar dari segala macam hal-hal yang bisa membuat anak-anakku tidak bahagia. Terutama sekarang ini adalah penyakit COVID-19. Anak-anakku harus selalu mematuhi aturan pemerintah. Jadi kembali saya ingatkan bahwa COVID-19 untuk menghindari kita harus mematuhi protokol kesehatan, yakni anak-anakku harus memakai masker. Kemudian yang kedua, harus selalu membersihkan tangan dengan sabun. Kemudian yang ketiga, anak-anakku harus selalu menjaga jarak, terutama pada tempat-tempat yang keramaian atau tempat-tempat yang banyak teman-teman berkumpul. Anak-anakku peserta didik yang saya banggakan, pada pertemuan kemarin saya akan mengingatkan atau mau mengetahui apakah anak-anakku masih ingat apa pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Ya, alhamdulillah anak-anakku bisa tahu pelajaran minggu lalu adalah permainan bola kecil, yaitu tenis meja. Anak-anakku sudah pelajari di rumah atau sudah mengadakan latihan di rumah, karena tanpa latihan di rumah itu niscaya anak-anakku tidak bisa berhasil, karena olahraga itu harus berlatih dan berlatih, sehingga apa yang anak-anakku cita-citakan, prestasi yang tinggi akan timbul manakala banyak latihan. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan memasuki materi seputar atletik. Anak-anakku peserta didik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memasuki materi seputar atletik. Anak-anakku tahu tentang atletik? Atletik itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu jalan, yang kedua lari, yang ketiga
lompat, yang keempat lempar. Di dalam atletik itu ada 4. Saya akan memberikan materi lewat daring ini, yaitu pada bagian keempat, yaitu lempar dengan nomor tolak peluru. Sebelumnya saya akan dulu anak-anakku menyampaikan apa itu tolak peluru. Apakah anak-anakku tahu itu apa itu tolak peluru? Jadi tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan berbentuk bulat yang ditolak sejauh mungkin dari titik tolakan menuju ke titik pendaratan dengan teknik-teknik tertentu. Jadi itulah apa itu tolak peluru. Anak-anakku pasti tahu, itu sudah dipelajari pada anak-anakku di kelas 7 tahun lalu, yaitu tolak peluru gaya menyamping. Nah, untuk kali ini Bapak akan memberikan tolak peluru gaya membelakangi. Ya, beda dengan pada saat kelas 7 itu menyamping. Tapi hampir sama, ya, hampir sama. Awalannya saja yang membedakan. Anak-anakku peserta didik yang saya banggakan. Untuk tolak peluru gaya membelakangi, itu kita membelakangi awalan atau tolakan, membelakangi arah tolakan. Kalau menyamping itu berada di samping tolakan. Itu saja membedakan. Sebelumnya juga ini benda tolak peluru, ini ada 3 bentuk peluru, ya. Ini 3 bentuk, ada warna putih, ada warna hitam, dan ada warna coklat-coklatan. Ini warna coklat itu adalah benda aslinya, terbuat dari besi. Ini terbuat dari besi. Ini ukurannya untuk junior, ya, untuk putra junior. Ukurannya itu 5 kg. Ya. Sekarang ini yang Bapak buat modifikasi. Jadi anak-anakku bisa buat untuk pakai latihan di rumah. Apakah kamu ambil kantong plastik, kemudian dibungkus, ambil kertas, kemudian dibungkus bentuk seperti ini, ya, untuk dipakai latihan di rumah. Ini juga ada 2. Ini saya ambil 2 berat, ya, 2 berat. Saya anggap ini pelurunya untuk senior, ya. Ini 7 kg, yang umpamanya 7 kg, maksudnya 7 kg, ya. Nah, inilah yang akan kita pakai praktekkan di lapangan nanti. Jadi untuk sementara saya akan membahas dulu tentang bagaimana kita melakukan permainan atau melakukan kegiatan tolak peluru dengan benar, mulai dari cara memegang peluru, ya, cara memegang peluru. Kalau salah cara pegang peluru, maka kegiatan yang dilakukan itu bisa membuat fatal. Caranya adalah kita gunakan telapak jari, ya. Ini pangkal jari ke atas. Disitulah dilengketkan peluru, ya. Ini jari renggang, terbuka sama jaraknya. Ini dilengketkan peluru di sini, ya. Nah, cara pegangnya bisa mengerti anakku? Ini cara pegang, ya. Ini, ya, cara pegangnya. Nah, lihat, bisa, ya. Kalau sudah paham, untuk sementara nanti kita praktekkan di lapangan lebih bagusnya, lebih mendetainya setelah kita di lapangan. Iya. Sekarang untuk lapangan, sebelum kita keluar di lapangan luar, saya akan memperlihatkan dulu gambar lapangan tolak peluru. Dan mungkin anak-anakku belum tahu bagaimana modelnya lapangan tolak peluru. Ya, coba diperhatikan di papan tulis. Anak-anakku perhatikan di papan tulis ini.
ada gambar yang saya sudah buat. Ya, ini gambar adalah lapangan tolak peluru. Jadi begini modelnya lapangan tolak peluru. Ya, coba dilihat. Nah, sekarang ini bundarannya, itu ukurannya jari-jari 2,135 meter. Ya. Nah, kemudian sudutnya ini sudutnya 45 derajat. 45 derajat. Jadi setelah membentuk sudut 45 derajat, maka kita tarik garis. Inilah batas lapangan. Semakin jauh semakin luas, ya. Semakin jauh semakin. Kemudian untuk kedua ada berat peluru. Ya, berat peluru tadi saya sampaikan lewat media yang saya berikan itu asli dan rakitannya. Untuk senior putra 7,257 kg. Untuk putri 4 kg. Sedangkan junior itu putranya berat peluru 5 kg. Sedangkan putri 3 kg. Inilah yang akan dipakai bertanding. Ya, kita kelompok junior. Ya. Sekarang setelah anak-anakku tahu lapangan, tahu berat peluru, maka kita masuk pada bagian ketiga. Hal yang harus anak-anakku tahu tentang tolak peluru. Ada 3 cara. Yang pertama, cara memegang peluru. Kemudian yang kedua, cara melakukan awalan. Di sini tadi, di bundaran tadi sini. Kemudian yang ketiga, cara menolak peluru. Tadi gaya yang kita gunakan adalah gaya O'Brien, ya, O'Brien, gaya membelakangi. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama ke lapangan. Halo anak-anakku, sekarang kita berada di lapangan tolak peluru. Kita mempraktikkan apa yang kita pelajari tadi di dalam ruangan. Sekarang Bapak akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan tolak peluru yang benar. Yang pertama dulu cara memegang. Tadi di dalam ruangan sudah Bapak jelaskan bagaimana cara memegang peluru dengan benar. Kemudian awalan, ya, kita perhatikan awalan di sini. Ini sudah ada lapangan yang Bapak sudah buat. Itu ukurannya bentuk bundar, ya. Disitulah di dalam kita melakukan awalan. Sangat kecil awalannya, tidak sama awalan nomor lompat atau lompat jauh, itu jauh panjang. Kalau ini hanya bundar. Jadi kapan salah langkah menyentuh garis itu kena dis. Looking up above, showers with the rain. Hope and faith are our anchor. Go over your field, life is full of joy. Hold my hands, I
anak-anakku, peserta didik yang saya banggakan, penggemar TV Peduli yang saya hormati. Sekarang ini dari paparan saya tentang atletik, yaitu tolak peluru gaya membelakangi. Saya kira dengan panjang lebar Bapak sudah memberikan teori dan prakteknya. Tinggal anak-anakku nanti bagaimana melaksanakan di rumah, belajar sendiri. Olehnya itu, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, saya akan memberikan satu kegiatan di rumah, yaitu tugas. Apakah anak-anakku dari paparan Bapak tadi bisa mengerti atau tidak? Jadi ada soal yang saya berikan, ada 2 nomor. Yang pertama, anak-anakku harus tahu, jadi naikkan dulu ya, naikkan buku, pulpen, kemudian catat. Ya. 1, jelaskan cara melakukan tolak peluru gaya membelakangi atau gaya O'Brien. Itu ya. 1. Sekarang kedua, sebutkan 3 hal yang harus dilakukan pada saat melakukan tolak peluru. Ya. Ya, itulah soal yang Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Anak-anakku jawab, ya. Kemudian setelah dijawab, dikirim ke Bapak Ibu gurunya masing-masing, ya. Apakah lewat grup atau lewat WA Bapak pribadi. Kalau ada kurang jelas, silakan bertanya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar penjas atau PJOK anak-anakku sekalian. Sebelum saya mengakhiri, mari kita bersama-sama berdoa dengan kegiatan yang kita lakukan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.